Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam edukasi. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas prediksi soal ujian sekolah 2022 materi Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PP. Namun, pada kesempatan ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia, yaitu makna kata atau istilah, antonim, sinonim, dan pemahaman bacaan. Baik adik-adik semua, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja untuk soal nomor 1, yang dimana bahasa Indonesia kita harus membaca perintah soalnya terlebih dahulu untuk memudahkan kita mencari apa yang diperintahkan dalam soal. Baik. Langsung saja untuk nomor 1, yang pertama, antonim dari kata yang digarisbawahi pada teks tersebut adalah sebelumnya kita garis bawahi dulu perintah soalnya. Di sini disuruh mencari kata atau antonim dari kata yang digarisbawahi. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa sih antonim itu. Ya, jadi antonim itu adalah kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Nah, ini kita garis bawahi, antonim adalah kata yang berlawanan. Nah, sedangkan sinonim itu adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Contohnya, kata abadi adalah antonim atau lawan kata dari sementara, dan sinonimnya adalah kekal. Baik, kita langsung ke teks. Lidah buaya memiliki banyak khasiat. Getah gel lidah buaya dapat membantu penyembuhan luka bakar karena mengandung antiseptik. Ya, kita lingkari pada kata khasiat ya, karena yang diminta antonim dari kata khasiat. Kita lanjutkan. Tanaman ini juga dapat membantu mengatasi gangguan pencernaan seperti sembelit dan asam lambung. Selain itu, lidah buaya masih memiliki khasiat yang lainnya. Baik adik-adik semua, menurut KBBI, khasiat memiliki makna faidah atau kegunaan yang bersifat khas. Sedangkan mudarat ini bermakna merugikan atau tidak berguna. Jadi antonim dari kata khasiat yaitu mudarat. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, makna dari istilah yang bercetak tebal pada teks tersebut adalah zat yang ... Ya, di sini dalam perintah soal mencari makna yang bercetak tebal. Ya, langsung saja kita tandai pada teks ini kata yang bercetak tebal itu adalah antiseptik. Nah, apabila adik-adik kurang memahami maksud dari kata ini, kita bisa memahami. Cara yang kita gunakan adalah kita dapat memahami kalimat sebelum kata yang ditanyakan tersebut. Jadi kita pahami dulu nih apa maksud dari kalimat sebelum kata yang ditanyakan atau kalimat setelah kata yang ditanyakan. Ya, yang di sini adalah kalimat sebelum kata yang ditanyakan itu adalah getah gel lidah buaya dapat membantu penyembuhan luka bakar karena mengandung antiseptik. Nah, bisa kita tarik kesimpulan bahwa getah gel dari lidah buaya ini dapat menyembuhkan luka bakar karena mengandung antiseptik. Baik, namun berdasarkan KBBI ini, antiseptik sendiri memiliki makna zat yang bersifat mencegah pembusukan dengan menghambat atau merusak mikroorganisme. Yang seperti yang kita ketahui, luka bakar salah satunya apabila tidak langsung diobati maka akan berdampak mengalami pembusukan. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa makna dari istilah antiseptik tadi yaitu bersifat mencegah pembusukan, yang itu berada pada poin C. Jadi jawaban yang benar adalah C, bersifat mencegah pembusukan. Baik, next nomor 3. Informasi tersurat yang terdapat pada paragraf pertama adalah, ya, kita langsung ke pembahasan. Jadi untuk membaca teks laporan, pidato, dan jenis teks yang lainnya, untuk memperoleh informasi itu setiap teks mengandung informasi yang tersurat dan tersirat. Nah, di mana informasi yang tersurat itu dikutip langsung atau tertulis di dalam teks tersebut. Sedangkan informasi yang tersirat atau tersembunyi atau tidak dikutip langsung di dalam teks. Nah, informasi yang tersurat ini dapat berupa, yang pertama, kalimat utama yang bersifat umum dan mengandung ide pokok
pokok pikiran atau gagasan utama paragraf. Kalimat utama biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Dan yang kedua, terletak di kalimat penjelas yang bersifat khusus dan berisi uraian atau perincian yang mendukung gagasan pada kalimat utama atau topik yang dibicarakan dalam suatu paragraf. Dan yang ketiga, ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama dan merupakan inti yang dibahas. Nah, dalam satu paragraf, setiap paragraf hanya memiliki sebuah ide pokok yang disajikan dalam bentuk inti sari kalimat utama. Nah, yang terakhir, kata tanya yang dapat digunakan untuk menemukan informasi dalam teks, yaitu apa, digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang dibahas dalam teks. Yang kedua, di mana, digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi terjadinya peristiwa. Yang ketiga, kapan, digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Dan yang keempat, siapa, digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku yang terlibat atau dibahas dalam teks. Yang kelima, mengapa, digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Dan yang keenam, yang terakhir, bagaimana, yang digunakan untuk menanyakan keadaan, cara atau proses terjadinya peristiwa. Sementara itu, informasi yang tersirat dapat berupa yang pertama, simpulan, yaitu hasil akhir yang diperoleh setelah membaca keseluruhan isi teks. Dan yang kedua, topik, yaitu pokok permasalahan atau inti yang dibahas dalam keseluruhan isi teks. Nah, kita kembali kepada teks. Pada soal itu yang ditanya adalah informasi tersurat, yang dimana informasi tersurat tadi yaitu informasi yang tersembunyi atau tidak dikutip langsung di dalam teks. Nah, coba kita perhatikan isi teksnya, yang dimana pada paragraf pertama, Aedes aegypti adalah jenis nyamuk yang membawa virus dengue. Jika seseorang tergigit nyamuk jenis ini, virus dengue akan menginfeksi tubuh sehingga ia tertular penyakit demam berdarah dengue atau dalam kurung DBD ini. Penularan virus ini biasanya terjadi pada pagi hingga sore hari saat nyamuk Aedes aegypti aktif menggigit manusia. Nah, jadi paragraf yang pertama ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pesan tersiratnya yaitu nyamuk Aedes aegypti menularkan penyakit demam berdarah. Sedangkan paragraf kedua berbunyi, Aegypti, gejala-gejala DBD antara lain tubuh mengalami demam hingga 40 derajat Celcius, muncul ruam atau bintik-bintik merah pada kulit, kepala sakit, dan nafsu makan menurun. Jika gejala-gejala tersebut muncul, kita harus segera berobat ke dokter untuk memperoleh penanganan yang tepat. Kita tidak boleh menganggap sepele gejala-gejala tersebut karena DBD merupakan penyakit yang berbahaya. Nah, paragraf kedua ini berisi tentang gejala-gejala DBD ya. Di sini dibahas tentang gejala-gejala DBD, dan paragraf kedua ini mengacu ke paragraf pertama, yaitu membahas tentang nyamuk Aedes aegypti menularkan penyakit demam berdarah. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pesan yang tersirat yang disampaikan oleh si penulis ini yaitu nyamuk Aedes aegypti menularkan penyakit demam berdarah. Jadi, informasi tersurat yang terdapat pada paragraf pertama adalah ada pada poin A, yaitu nyamuk Aedes aegypti menularkan penyakit demam berdarah dengue pada manusia. Nah, informasi tersurat yang terdapat pada paragraf pertama ini sesuai dengan paragraf pertama dan paragraf kedua. Jadi jawaban yang benar itu A. Nah, itu tadi penjelasan tentang beberapa materi bahasa Indonesia sebagai tugas atau latihan di rumah. Silahkan kerjakan soal-soal yang ada di slide terakhir ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.